Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Bertani edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelum masuk inti videonya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini berpuasa. Semoga diberikan kelancaran, senantiasa terjaga dalam kesehatan. Kemudian apapun yang kita lakukan semoga dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah puasa, semoga segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Dan untuk teman-teman atau bahkan diri kita atau keluarga kita atau saudara kita yang saat ini sedang sakit atau menerima musibah, semoga Allah sekarang mengangkatnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Dan apabila di antara kita mungkin di tengah-tengah kebingungan untuk sedang mencari jalan keluar, semoga Allah segera menunjukkan jalan terbaiknya supaya kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Di video sebelumnya kita sudah bercerita terkait dengan pertanian berkelanjutan, sebegitu pentingnya gitu, karena tanah yang kita tempati saat ini adalah pinjaman dari anak cucu kita gitu. Jadi bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi lebih ke arah pinjaman dari anak cucu kita. Selayaknya orang meminjam itu harus mengembalikan dalam kondisi yang sama atau bahkan lebih baik daripada saat kita meminjamnya. Nah, semoga video kemarin itu bisa meningkatkan kesadaran kita gitu ya. Dan kalau kemarin sudah kita bahas terkait dengan prinsipnya, saat ini kita akan berbicara tentang tekniknya, teknik pertanian berkelanjutan. Yang pertama itu dimulai dari optimalisasi penggunaan lahan gitu. Jadi karena ada efek keseimbangan tadi, kemudian mengurangi biaya pengeluaran, kemudian efisiensi terhadap tempat, sumber daya dan lain sebagainya. Makanya optimalisasi penggunaan lahan ini sangat penting. Apalagi kalau menurut beberapa data survei, tingkat kepemilikan lahan di Indonesia itu sangat rendah gitu ya. Jadi tiap petani rata hanya 0,25 hektar. Itu artinya banyak di bawahnya ya. Jadi tingkat kepemilikan mungkin kurang dari 2.500 meter persegi. Dan sebisa mungkin kita mengoptimalkan dari penggunaan lahan itu dengan cara melakukan tumpang sari. Nah, tumpang sari ini bisa kita lakukan dengan berbagai komoditas gitu ya. Bisa 1, 2, bisa 2 atau mungkin 3 atau bahkan mungkin lebih, dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Sebisa mungkin tumpang sari yang kita lakukan itu tidak merugikan antara satu komoditas dengan komoditas yang lain. Tujuan dari tumpang sari ini pertama adalah mengoptimalkan penggunaan lahan, yang kedua adalah efektivitas dalam penggunaan pupuk gitu. Jadi ketika kita melakukan pemupukan itu mungkin akan lebih banyak yang termanfaatkan, tidak hanya habis secara percuma atau bahkan menjadi residu di dalam tanah, tetapi mungkin karena jumlah populasinya atau komoditasnya semakin banyak sehingga potensi untuk diserap itu juga lebih semakin tinggi. Kemudian sekali mungkin spray, kalau kita hanya mungkin monokultur itu banyak yang akan terbuang atau hanya akan terbuang secara percuma, tetapi kalau ada tumpang sarinya mungkin akan ada yang memanfaatkan di kanan kirinya. Bahkan mungkin ada tanaman yang bisa dilakukan sebagai border, misalkan untuk budidaya tanaman cabai, kemudian sekelilingnya ditanami tanaman jagung atau mungkin kemangi, itu juga bisa sebagai border atau pelindung alami atau perisai alami dengan tujuan untuk mengurangi potensi tanaman terserang dari hama. Dan ini mungkin juga di samping kita mendapatkan manfaatnya bagi tanaman, tetapi secara hasil juga kita diuntungkan. Yang kedua adalah melakukan rotasi tanaman. Jadi jangan melakukan budidaya tanaman secara terus-menerus dengan komoditas yang sama. Sebisa mungkin teman-teman melakukan perollingan, jadi pergantian. Misalkan saat ini hortikultura, besok tanaman pangan atau kacang-kacangan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebisa mungkin lakukan pergiliran, tujuannya adalah untuk memutus siklus atau rantai penyakit. Dan ini juga berlaku semisal ada klub, misalkan sepak bola itu bagus ya, tetapi setiap hari dia dipaksa untuk bermain secara terus-menerus. Tim yang bagus ini mungkin kalau awalnya bagus karena dipaksakan untuk setiap hari dia harus bertanding, secara performa pasti lambat laun dia akan menurun. Jadi untuk tim yang bagus itu juga perlu pengelolaan dan manajemen yang bagus. Tahu kapan dia harus beristirahat, kapan dia harus latihan, kapan harus dia recovery dan lain sebagainya itu. Jadi itu juga berlaku di tanaman gitu. Kalau terlalu terus dipaksakan dia juga akan lelah. Jadi hasil yang kita dapat itu malah tidak bisa maksimal. Selanjutnya adalah bisa melakukan tadi, bisa hemat terkait dengan penggunaan lahan, kemudian rotasi dalam penanaman, kemudian tumpang sari karena itu juga bisa meningkatkan pendapatan kita. Selanjutnya kita bisa optimalisasi atau hemat air itu dengan penggunaan irigasi yang hemat air. Irigasi yang hemat air itu artinya kita memberi sesuai dengan kebutuhan tanaman, tidak terlalu berlebih gitu ya. Jadi pada dasarnya kita perlu memahami berapa kebutuhan dari tanaman yang kita
kita tanam. Tidak hanya memberi berdasarkan adanya segini kemudian kita benar-benar maksimalkan gitu ya, tetapi mencoba memahami terkait dengan kebutuhan tanaman itu. Karena banyak diantaranya tanaman itu butuh akan air tetapi tidak juga jenuh dengan air. Alih-alih kita mendatangkan manfaat, justru itu bisa berakibat sebagai madorot untuk kita itu. Jadi untuk penggunaan air bisa lebih bijak lagi, misalkan dengan irigasi tetes atau mungkin pengocoran secara berkala dan lain sebagainya. Atau pada intinya kita bisa lebih hemat dalam penggunaan air. Selanjutnya kalau mungkin memungkinkan ya, kita bisa menggunakan mulsa organik. Seperti kita ketahui bahwa pemulsaan itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa ya bagi pertumbuhan tanaman, apalagi kalau itu ditunjang dengan mulsa organik. Misalkan kita dalam berbudidaya tanaman cabai itu menggunakan jerami sebagai mulsanya. Di samping sebagai mulsa, dia juga bisa berperan sebagai pupuk. Kemudian secara biaya pengeluaran itu juga bisa diminimalisir, kemudian efek pantulan cahayanya itu juga bisa kita minimalkan, dan banyak hal lain gitu ya. Ketika itu memang masih memungkinkan untuk dilakukan di teman-teman, bisa teman-teman lakukan. Jadi beberapa teknik yang mungkin bisa teman-teman lakukan, dan ini mungkin ada ya salah satu contoh teman kita sebagai petani itu di salah satu daerah ya, dia melakukan budidaya tanaman dengan mentumpang sarikan dengan tanaman jagung. Itu dari biaya pengeluarannya bisa dihemat, kemudian serangan dari hama dan penyakitnya itu bisa ditekan karena sudah ada bordernya itu, tetapi dari segi hasil itu sudah bisa ditingkatkan gitu ya. Jadi hasil dari tanaman utamanya kemudian mendapatkan tambahan dari tanaman bordernya. Peningkatan hasilnya itu bisa 30 sampai 50% dari biasanya, dan ini bisa diadopsi gitu ya. Jadi kita mencoba menggunakan lahan yang sesempit ini dengan seoptimal mungkin, kemudian memperhatikan efek dari penggunaan pupuk kimia yang berlebih itu juga bisa termanfaatkan, kemudian efek dari penggunaan pestisida itu juga mungkin bisa lebih kita optimalkan, pengeluaran bisa kita hemat, tetapi hasil bisa kita optimalkan. Ini semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman di luar sana untuk lebih berupaya untuk mengoptimalkan dari penggunaan lahan kemudian air yang kita miliki ini gitu ya, supaya asas pertanian berkelanjutan ini bisa tetap terjaga. Seperti yang tadi saya sampaikan, tim yang bagus itu tentu saja dimulai dari manajemen yang bagus juga. Jangan terlalu diforsir karena lama-kelamaan dia pasti akan lemah, akan capek, sehingga mungkin apa yang terjadi saat ini itu adalah efek dari pertanian di masa lampau. Dan sebisa mungkin jangan terulang di masa mendatang. Mulai saat ini mungkin kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit sehingga kedepannya deh anak cucu kita itu bisa merasakan manfaat dari apa yang kita upayakan saat ini, bisa menghasilkan tanaman yang lebih baik daripada saat ini yang kita hasilkan. Mungkin itu, semoga video ini bisa mendatangkan kemanfaatan. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.